Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan terus-terusan menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita selalu berharap dari silaturahim ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan hidup dalam keadaan damai sejahtera, penuh ketentraman, kesehatan, lahir batin, dan kita bermohon dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan surat Al-Fatihah kita tuliskan di telapak tangan, sertakan dengan membesar nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan betapa nikmat Allah demikian banyak dan kita belum mensyukurinya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus berpegang teguh di jalan yang istiqomah sehingga kita akan selalu mendapatkan rahmat, dijauhkan dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin sesuai dengan kehendak yang memberikan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Allah sendiri yang tahu bahwa akan sedikit sekali yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, dan akan sedikit sekali orang-orang yang ingat, yang eling kepada Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Untuk itu marilah kita bermohon, mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur, yang berzikir, yang eling, yang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan kesempatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidup, diberikan ilmu, diberikan kesempatan beramal, dan diberikan rezeki. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah. Alhamdulillah, dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah dalam keadaan baik, bahagia, istiqamah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran. Karena kita tahu Rasulullah sudah menyampaikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yuk kita niatkan hari ini kita belajar, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menambah ilmu kita, menambah amal kita,
mempelajari dengan seksama sampai kita memahami dengan benar Al-Quran, mengamalkannya juga dengan benar sampai mendapatkan kenikmatan, dan telah kemudian kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mampu memberikan informasi kepada yang lain untuk mengajarkannya, insya Allah. Dari dunia maya sana hadir dari Bandung Ahmad Widyadi bersama keluarga, dari Sumedang Telis Suryati bersama keluarga, dari Cirebon ada hadir Ibu Idin bersama keluarga, dari Bogor ya di Tajur ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dan dari Cirebon ada hadir Ibu Hilda bersama keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, menjelang pertengahan bulan Sya'ban ya, menjelang ya. Sekarang tanggal berapa Bu? Udah tanggal 10 ya dari bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada yang sedang saum, mudah-mudahan saumnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk bagian dari ikhtiar pembiasaan memasuki bulan Ramadan. Ya, dan niatkan Bapak Ibu dari sekarang saum di tanggal 13, 14, 15. Berarti mulai Kamis, Jumat, dan Sabtu yang akan datang. Ya, dan tanggal 13 itu hari Kamis ya. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Mudah-mudahan kita diberikan umur, dan pada saat pergantian buku catatan amal kita di tanggal 14 bulan Sya'ban, di waktu maghrib, catatan amal kita ditukar dari yang lama yang mungkin sudah banyak coretannya, entah coretan baik atau tidak, diganti dengan catatan amal yang baru. Ya, artinya selama 1 tahun ditutup catatan amal kita, dibagikan rapotnya untuk masing-masing ya, dan diganti dengan rapot yang baru. Apakah yang kita catatan amal setahun yang lalu sampai dengan 14 ini semuanya baik? Kalaupun tidak semuanya, ya nggak apa-apa. Yang penting di hari itu aja ya Allah catatannya amal baik. Pak Teguh dibagi rapot. Hari ini catatan terakhir di rapot itu tertulis sedang saum. Nah, gitu ya. Kemudian begitu dibuka rapotnya yang pertama dari tahun yang akan datang, di malam 15-nya ditulisin sedang berbuka saum sunnah Ibu Adang. Nah, kan gitu ya. Enak nggak Bu? Nah, insya Allah. Yuk kita cari yang enak di dunia ini ya. Karena Allah sudah menyediakan, tinggal kita mau atau tidak. Kita cari rahmat Allah, kita tampung rahmat Allah, karena rahmat Allah selalu mengalir. Apakah kita menampungnya atau tidak? Jadi ibarat air, rahmat Allah itu nggak gorojok banyak, tetapi kitanya sendiri tidak sanggup membendungnya, saking banyaknya. Nah, bagaimana untuk hal tersebut? Bendunglah semampunya, ya. Lakukan upaya-upaya untuk menampung rahmat Allah. Meraih rahmat Allah dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan. Kualitas ketakwaan yang paling standar dimulai dengan bersyahadat, ya, kemudian sholat, kemudian saum, kemudian zakat, kemudian menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu paling standar, ya, kualitasnya. Di dalamnya ada pengendalian diri, ada memaafkan orang lain, ada berbagi, ada beristighfar, ada berbuat sesuatu yang tidak dilarang. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang berhati-hati dalam hidup ini, karena makin lama lubang kubur itu ternyata makin dekat ya. RW ya. Nah, datang Bu ini Bu Sri ya, adik juga dua ya, ini hati-hati. Nah, lubang kubur itu makin dekat, kalau kata istri saya gitu. Kang, lubang kubur makin dekat, iya. Tapi kahayang buki gede, ya. Ari umur tunggang gunung, ari lubang kubur beki deket, ya. Angen-angen pecat sawan. Nah, keinginan makin tinggi. Silakan aja kalau nggak percaya Bapak Ibu buktikan. Ke dalam diri sendiri aja, jangan nyari-nyari orang lain. Bener nggak keinginan kita makin banyak? Ya, ingin hidup senang, ingin enak, tapi beki males kan gitu punya. Nah, hayang itu, hayang iya, untuk geges ompongnya punya, hayang ngegel, kadong-dong, hese, punya. Karena untungnya udah ompong. Ya, gitu Bapak Ibu. Dan tapi jangan lupa, keinginan itu wajar-wajar saja. Ya, ingin ibadah, ya, ingin banyak tahajud, ingin banyak baca Quran, tapi eta tulu
nemen ibunya. Neangan alasan deh kacamata ketinggalannya gitu Bu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang banyak alasan, tapi justru banyak keinginan. Alhamdulillah. Ya, bersama keluarga kita masing-masing siapkan diri ini untuk masuk Ramadan dengan keadaan yang terbaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Hari ini sudah masuk bulan Sa'ban, bulan Rajabnya sudah habis, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan umur kita ke bulan Ramadan dalam keadaan siap untuk beribadah. Insya Allah. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca Al-Quran. Dan yang akan kita baca hari ini adalah surat ke-11. Surat Hud. Mulai ayat ke-17 ya. Mulai ayat ke-17. Mudah-mudahan kita bisa membaca 10 ayat ya. Hari ini sampai ayat ke-26. Ya, atau ke-27, 11 ayat. Mari kita sama-sama baca surat Hud mulai ayat ke-17 dimulai dengan kalimat apa man kana ala bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن كان على بينة من ربه ويجمع شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعظه فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون
أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكن مفسدين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب. كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأحسنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبشير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إلا الذين لا إن الذين هم راذلنا بادي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita surat Yunus mulai ayat ke-17 sampai ke ayat 27 sebanyak 11 ayat di salah lagi surat Hud lagi ngelamun ya. Surat Hud, surat ke-11 mulai ayat ke-17 sampai ke-27 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kelirunya, yang salahnya diampuni oleh Allah serta diberikan kesempatan kita untuk terus-terusan
memperbaiki kualitas bacaan kita. Insya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lihat apa yang menjadi isi dari surat Hud ya, mulai ayat ke-11 ini. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ia mempunyai bukti yang nyata yaitu Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi yaitu Nabi Muhammad SAW dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran dan barang siapa yang di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempatnya yang diancamkan bagi mereka. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Pertanyaannya, Bapak Ibu termasuk yang percaya kepada Al-Quran, bisa macana, ngerti ente, diamalkan ente, dinikmati ente, disebarluaskan ente. Lamun jawabnya kabeh hente berarti eta teh COD imanna. Imanna cuma omong doang. Maca hente, ngarti hente, ngamalkeun hente, nikmat boro-boro, pomo jeung nepikeun. Naudzubillah. Yuk kita dari ayat ke-17 ini evaluasi diri kita. Mumpung belum masuk ke bulan Ramadan, tanya diri kita, benarkah kita beriman kepada Al-Quran? Iman kepada Al-Quran harus dibuktikan dengan perbuatan, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, menyebarluaskan. Itulah sebaik-baik perbuatan. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat petunjuk dalam tetap untuk istiqamah, bahagia berjamaah baca Quran. Mari kita lihat ke ayat ke-18-nya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, katakan, ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk untuk mengajab mereka di bumi ini, dan sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihat kebenaran itu. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Alhamdulillah ya. Kemudian ayat ke 13, 23 dan 24-nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Amin ya Allah. Alamin. Perbandingan kedua golongan itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran dari perbandingan itu. Ya, pintar sekali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya, dan sampai kita itu diibaratkan yang beriman dengan yang kafir itu, kalau yang kafir itu buta dan tuli, sedang beriman itu adalah mendengar dan melihat. Ya, beda terang melihat dunianya ya. Baik, lanjutkan ke ayat ke-25 sampai 27. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku akan memberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan.
Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Itulah orang itu kalau sudah di dalam dirinya ada kekotoran jiwa, melihat kebenaran itu sama sekali tidak ada yang menyentuh dirinya. Bahkan menyatakan yang membawa kebenaran itu sebagai orang yang dusta, pembohong. Ya, sekarang juga begitu, Bapak Ibu. Zaman Nabi Nuh begitu. Orang sekarang juga sama, yang tidak percaya, yang tidak yakin, yang tidak iman kepada yang percaya, kepada yang yakin, dan yang beriman itu mengolok. Ya. Cuman kadang sekarang tidak terang-terangan, seernungap, mengabaikan, menyepelekan kewajiban. Bahkan ada yang cenderung menghalang-halangi. Ngeslah sholat mangke, ayeuna manu penting digawe heula. Ngeslah ngaji mangke, ayeuna manu penting menang duit, kan gitu punya. Aya gitu Bu. Aya loba teu. Seuernya. Artinya apa? Kejadian di zaman Nabi Nuh sebenarnya sama juga sekarang, cuman beda modelnya saja, ya. Dan tentu di dunia ini hanya akan ada dua kelompok manusia di mata penglihatan, di mata penilaian Allah, yaitu yang kafir dan yang beriman. Yang kafir adalah orang yang seperti orang buta dan tuli, tidak mampu melihat kebaikan, kebenaran secara terang benderang, dan yang mukmin adalah seperti orang yang melihat dan mendengar. Masya Allah, ini perumpamaan yang luar biasa. Kecerdasan kita diuji untuk mampu. Benarkah kalau kita ini beriman? Benarkah kalau kita ini dalam keadaan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah? Atau naudzubillah kita termasuk orang-orang golongan kafirin, naudzubillah, yang buta tuli, tedaik ngadenge diajak benernya, mung melihat sesuatu yang baik itu dari ajaran agama, ya belum begue ya, halangan itu ya. Mudah-mudahan yuk kita termasuk yang dikategorikan beriman, dan tentunya untuk itu kita perlu terus-terusan membina diri kita, menguatkan tekad, meluruskan ucapan, berbakti dengan kedua tangan, kaki, dan seluruh panca indera, dan kita meluruskan dengan doa, minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita bermohon kepada Allah untuk diberikan petunjuknya. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita tetap beriman. Dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beriman. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekarang beriman atau berkafir?